Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Fitri Ramadhani dengan NIM 1814257 dari jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas B. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah. Pandemi COVID-19 ini berimbas langsung terhadap aktivitas sektorial sehingga turut berdampak pada kinerja Bank Syariah yang kegiatan operasionalnya bertumpu pada sektorial yang dibiayainya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan debitur memiliki peluang gagal bayar, yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Hal ini menyebabkan meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Tingginya rasio pembiayaan bermasalah atau NPF ini mencerminkan menurunnya kualitas aset pembiayaan bank syariah. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 ini juga dapat mengurangi daya saing bank syariah yang dapat menyebabkan masyarakat memindahkan dananya ke bank konvensional. Hal ini akan menyebabkan timbulnya peningkatan risiko likuiditas bagi bank syariah. Daya saing bank syariah menurun di tengah wabah pandemi COVID-19 ini disebabkan karena bank syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil, yang mana pada saat pandemi COVID-19 ini margin atau imbal hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah ikut mengalami penurunan seiring dengan menurunnya pendapatan bank, sehingga bank syariah mengalami dampak pada pengetatan dalam penentuan besaran margin atau bagi hasil. Hal ini membuat masyarakat lebih tertarik kepada bank konvensional yang memberikan besaran bunga yang tetap, walaupun di tengah pandemi seperti ini. Selain itu, pandemi COVID-19 ini juga dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan perbankan syariah. Di masa pandemi COVID-19 ini, industri perbankan syariah harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan membuat strategi, inovasi, serta mitigasi risiko yang tepat dan cermat, serta menggunakan strategi kreatif untuk dapat bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurut saya, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen aset dan liabilitas untuk menghadapi masalah yang timbul dari adanya pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan strategi analisa pemberian pembiayaan dengan selektif serta menerapkan prinsip kehati-hatian pada sektor yang terdampak COVID-19. Hal ini dilakukan guna meminimalisir rasio pembiayaan bermasalah dengan mengukur omset perusahaan yang bersangkutan dan mulai merevisi target pertumbuhan dengan memangkas target pembiayaan menjadi lebih konservatif. Kegiatan meminimalisir rasio pembiayaan bermasalah ini juga ditujukan untuk dapat menjaga kualitas aset pembiayaan. Yang kedua yaitu ikut menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memitigasi risiko yang timbul dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan yang diterapkan yaitu berupa kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasiklikal dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas dua kebijakan, yaitu kebijakan penilaian kualitas pembiayaan dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Kebijakan penilaian kualitas pembiayaan dilakukan melalui relaksasi terhadap pembentukan pencadangan penghapusan aktiva produktif, sedangkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan diberikan bank syariah bagi nasabah yang terdampak COVID-19. Restrukturisasi tersebut dapat berupa relaksasi pembayaran kewajiban pokok, pemberian panjangan jangka waktu, dan penyesuaian margin selama grace period. Bank akan melakukan pemetaan debitur mana yang layak diberikan restrukturisasi dan mana yang tidak. Yang ketiga yaitu menjaga likuiditas dengan mengoptimalisasikan pengelolaan portofolio dengan mengidentifikasi portofolio yang rentan terpengaruh dan terdampak. Misalnya, dengan melakukan pembatasan maupun penangguhan atau penundaan investasi yang tidak menjadi prioritas, dan melakukan investasi yang menjadi prioritas, yaitu investasi yang dapat memberikan imbal hasil yang maksimal bagi bank syariah. Dalam hal ini, pihak manajemen harus dapat membuat strategi dengan memanfaatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait penurunan giro wajib minimum sebesar 0,5% dan insentif penyangga likuiditas makroprudensial, sehingga akan lebih banyak dana yang tersedia untuk dijadikan aset produktif. Bank dapat menempatkan dana tersebut di surat berharga syariah negara dengan imbal hasil yang lebih kompetitif. Yang keempat yaitu melaksanakan stress testing untuk melihat kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN dan likuiditas. Pihak manajemen perlu melakukan analisis skenario terhadap kebutuhan dan ketersediaan modal terkait dengan peningkatan risiko kredit. Kemudian perlu dilakukan identifikasi gap likuiditas dan uji berbagai strategi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit macet. Dan yang kelima yaitu mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan melakukan inovasi. Salah satunya yaitu dengan digitalisasi layanan perbankan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.